Tuh masuk di cloudnya UPH. Oh iya, oke Pak. Oke. Suara sudah cukup terdengar, Bu Ade? Aman, aman Pak, aman. Aman ya? Oke. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih nih Bu Ade. Jadi kita ingin melakukan semacam diskusi, wawancara ke Bu Ade terkait juga dengan upaya UPH untuk membantu para mitra yang saat ini bergabung dengan UPH, khususnya UMKM. Jadi untuk kali ini wawancaranya terkait dengan fokus digitalisasi dari UMKM gitu. Jadi memang kita ingin tahu UMKM yang sudah go digital itu apa aja sih yang membuat pemilik daripada UMKM ini mau go digital. Bu Ade dalam hal ini adalah founder atau pemilik UMKM ya Bu Ade. Halo Pak. Halo, ya. Oke, Ya. Bu Ade, terdengar ya? Kedengeran Bu, mau bertanya apakah Ibu founder dari Tripik ini Bu, bisa dijelasin Bu? Aku langsung, aku memang owner. Jadi gini sebenarnya, Tripik Yummy Babe ini sebenarnya punya suami ya. Tapi suami itu bertugas di produksi, saya bertugas di manajemen dan strategi gitu. Oke, jadi ini family business ya Bu ya? Tapi saya co-foundernya gitu. Tapi sebenarnya orang taunya Yummy Babe, ownernya saya gitu. Oh oke. Ya. Nah ini suara saya cukup jelas terdengar Bu? Hilang-hilangan Pak. Sebenarnya saya juga bingung kenapa ini Teh. Oh ya, ini saya udah agak di luar jadi masih bisa agak kencang suaranya. Oke. Jadi tepat sekali kalau memang Ibu Ade adalah founder atau juga pemimpin dalam hal ini, terutama malah karena di bagian manajemen, artinya sudah tahu kurang lebih mengapa UMKM-nya mau untuk go digital. Kalau boleh tahu Bu Ade, Ibu sekarang untuk UMKM ini sendiri menggunakan teknologi seperti internet ataupun sosial media ataupun juga mungkin marketplace nggak ya? Aku sedikit cerita tentang Yummy Babe. Jadi Yummy Babe itu dari 2000 berdirinya. Nah, dari 2017 itu penjualan saya online. Kalau boleh jujur, dari 100% itu 90%-nya Yummy Babe online, Pak. Oh, oke. Jadi basisnya malah online ya? Iya, jadi kalau untuk offline-nya itu justru di pameran. Kalau ditanya Yummy Babe punya marketplace atau tidak, saya ada di Bukalapak, ada di Shopee, ada di Blibli, ada di Tokopedia, ada di Padi gitu. Cuma ada di sosial media, saya ada di Instagram, saya ada di TikTok, bahkan saya punya Google My Business gitu ya. Nah, semua customer saya rata-rata mereka itu misalkan gini contoh, Pak Andri itu dikasih lah gitu ya, dikasih produk nih sama saudaranya atau ngelihat produk di mana gitu sama saudaranya, ngelihat produk Yummy Babe, mereka cari sosial media saya. Dulu mungkin belum ada Instagram ya, 2017 itu masih ada Facebook kalau nggak salah. Instagram tuh masih baru banget gitu. Saya masih Facebook. Nah, mereka tuh cari nomornya saya gitu kan, hubungi saya. Sampai sekarang itu masih kayak gitu untuk menjadi agen sama distributor saya. Jadi kalau ditanya Yummy Babe pakai digitalisasi gak sih? Kalau digitalisasi dalam hal marketing, semuanya itu kita pakai digital marketing dari sosial media, dari Google My Business, marketplace, kecuali web Pak. Kenapa Bu Elis nggak pakai web? Bu Elis nggak ngerti Pak webnya. Ngebangun web juga bingung. Gitu. Itu aja sih. Oke. Nah itu dalam penggunaan dari teknologi digital ini, apakah memang karena sudah menguasai sebelumnya tinggal menggunakan, atau karena mau go digital maka akhirnya malah belajar? Kalau saya ini ya Pak, apa sih namanya, dipilah ya. Kalau web itu memang saya nggak ngerti. Oke. Kalau saya menggunakan yang seperti yang tadi saya sebutin, itu memang kebutuhan dan itu harus. Terus itu yang mengerjakan siapa Bu Elis? Itu saya sendiri. Kenapa Bu Elis belum pakai orang? Tidak menggunakan jasa orang? Saya jawabnya belum. Karena selama ini masih bisa saya handle. Gitu. Jadi kalau seandainya nanti pengembangannya saya punya tim sendiri, insya Allah punya tim. Nah, ini bisa jadi, kemarin saya sempat tanya nih sama timnya Bapak, Bu
nanya Bu Hernawati gitu ya. Saya sempat nanya gini, kan sekarang itu ada yang namanya kampus Merdeka ya Pak, gitu kan? Iya. Gimana caranya? Nah, saya mau kolaborasi nih Pak, mau kolaborasi Oke. sama kampus yang bisa ngebantu kita UKM-UKM yang memang memanage ya, memanage digital marketing kita, memanage web kita gitu. Jadi saya mau kolaborasi itu untuk ke kampus-kampus gitu loh Pak. Oh, oke. Kalau sekarang ada kampus lain UPH yang memang sudah dijajaki untuk kerjasama? Bapak boleh pelan-pelan, kayaknya kurang jelas suaranya. Oke, sorry. Selain UPH, apakah ada kampus lain yang sudah dijajaki kerjasama? Aduh maaf, nggak jelas banget suaranya. Nggak jelas Kampus ya? kampus lain Bu, selain UPH yang kerja sama sama Ibu apa Bu? Saat ini karena kebetulan saya ada di Sukabumi, kampus yang sering banget kerja sama dengan saya itu ada, tapi mahasiswanya mereka magang ya, magang di tempat saya. Tapi sebelum pandemi ya, itu di sini ada LP3I sama Universitas Widya Tama. Jadi kampusnya itu ada di Bandung, di sini ada apa kelas jauh ya namanya, apa sih istilahnya kalau kayak gitu tuh, kampusnya ada di Sukabumi. Terus PJJ ada ya, lagi, jarak jauh. nah itu mahasiswanya magang di tempat saya, agroindustri sama bisnis, tapi mereka magang gitu, tidak apa ya, tidak pegang untuk sosial medianya. Saat ini yang bekerja sama di tempat saya seperti itu. Dan kalau kampus-kampus yang lain itu kayak Universitas Telkom, terus Universitas Paramadina, itu karena mahasiswanya lagi pengen bikin tugas akhir, mau tesis, mau bikin apa skripsi atau penelitian itu memang online ya. Kalau jauh itu mereka biasanya online itu aja. Oh pernah juga Universitas ITS itu yang hubungan internasional, bisnis internasional. Nah mahasiswa itu bantuin saya waktu itu bikin kompro dan katalog untuk internasional. Sampai produk saya waktu itu sempat diekspor ke New Zealand. Itu aja sih kampus-kampus yang pernah kerja sama saya. Wah, ini bersyukur sekali artinya kampus sudah jalanin tridharmanya ya. Kalau dari government, pemerintah sendiri supportnya yang Ibu pernah dapatkan apa ya Bu? Oh, Mungkin kalau dari government, BUMN. saya kasih contoh ya, kayak kementerian, saya ini saat ini saya binaan dari Kementerian UKM, Kementerian Perdagangan, Kemenparekraf, Kementerian Pertanian, terus Kementerian Luar Negeri. Nah, mereka itu biasanya support saya itu selain pelatihan, nah mereka juga support program-program kayak sertifikasi, terus mereka juga support pameran-pameran gitu. Karena memang pada saat pameran untuk saya ya, karena memang saya menganalisa data, saya mengevaluasi, saya merilis bahwa tatkala saya mengikuti pameran internasional itu saya pasti dapat buyer baru gitu. Jadi kan memang saya ada offline sama online, walaupun 90% itu adalah penjualan saya online, tapi di offline itu karena memang saya targetnya itu adalah B2B, bukan B2C. Nah, saya memang bidiknya pameran. Kalau ditanya pemerintah itu support saya apa, biasanya kayak gitu, Pak. Oh, oke. Kalau dari sisi pendanaan, apa pernah Anda dapat support dari government? Saya sih jujur aja ya, kalau pendanaan, terus misalkan masuknya di desa, maksudnya di apa ini namanya, kabupaten lah ya, gitu. Pernah suatu kasus tahun 2019 kalau nggak salah. Waktu itu mau ada dana hibah, bukan dana hibah, tapi bantuan mesin gitu. Nah, itu tuh saya bikin proposal. Padahal proposal yang saya buat itu adalah business plan. Bukan proposal yang kayak minta dana 17 Agustusan gitu. Cuma karena memang orang daerah, orang desa, kepala desanya itu nggak paham, nggak ngerti. Dan mereka bilang proposal saya salah. Tapi saya akhirnya berpikir bahwa saya bisa mendapatkan dana bantuan itu dari kompetisi. Karena alhamdulillah tiap kali saya dapat ikut mengikuti kompetisi, alokasi saya menang, alokasi saya uang gitu. Jadi kalau untuk pendanaan, untuk modal, saya yakin kok banyak cara gitu. Tidak mesti harus minta dari pemerintah. Itu sih kalau menurut saya. Oke. Nah, mungkin saya pengen tahu, Ibu dapatkan informasi-informasi bahwa ada kementerian-kementerian yang melakukan dukungan terhadap UMKM atau ada kompetisi seperti itu, dapat informasi ini dari mana? Banyak. Bisa lihat dari Instagram, bisa dapat broadcast di email. Karena kan memang saya kategori UKM yang aktif. Jadi saya kalau ngelihat sosial media
kita buka email itu kayak minum obat pagi siang sore. Oke ya. Jadi artinya nih Bu Aden proaktif juga ya untuk masuk ke apa media-medianya dari government sehingga bisa dapat informasi langsung ya. Kalau nggak salah saya waktu itu tahu program UPH malah kalau nggak salah dari WhatsApp grup deh. Oh, yang Kalau WhatsApp nggak group salah juga ada yang UMKM ya. lupa kayaknya pas pandemi ya Bu ya. Kayaknya Ya, pas itu pandemi ada. deh. Betul ada juga gitu. Itu tuh UPH lagi buka program inkubasi, terus saya daftar Google Form gitu ya, terus akhirnya 2 kali ya saya dapat pengabdian masyarakat dosennya itu dua jurusan kalau nggak salah. Memang pertama gini, kalau sekarang itu saya jadi mentor, saya jadi sering isi materi di beberapa kementerian, sharing session gitu ya, tapi walaupun saya jadi mentor, walaupun saya jadi pendamping UKM, tapi saya terus belajar, terus mengupgrade gitu ya. Kalau nggak kayak gitu ya saya ketinggalan zaman. Seperti yang mungkin Bapak tahu ya, sekarang orang tuh menggunakan metode AI untuk memudahkan kegiatannya. Itu juga saya sama, belajar otodidak, belajarnya dari Google, belajarnya dari TikTok, belajarnya dari Instagram gitu. Jadi terus aja belajar biar kita nggak ketinggalan gitu Pak. Oke, iya. Nah ini memang kenapa sih Ibu sampai mau terus begitu Bu? Karena gini, kita coba beberapa UMKM yang lain itu malah tidak banyak ketemunya yang proaktif seperti Ibu nih. Ya memang mau cari tahu informasi-informasi, mau belajar, mau update terus, mau upgrade bahkan. Itu apa sih yang mendorong Ibu sampai mau seperti itu? Aku kasih sedikit gambaran ya Pak, kita diskusi saja. Jadi banyak teman-teman UKM itu dia one man show Pak. Jadi laporan keuangannya sendiri, produksinya sendiri, ngejualinnya sendiri gitu. Kalau saya kan yang produksi ada bagiannya, yang order ada bagiannya gitu. Jadi setelah kita mau startup gitu ya kita harus bisa berubah gitu. UKM yang sekarang kan nggak gitu Pak. Teman-teman saya tuh ngerjain sendiri gitu. Jadi yang mindsetnya dirubah, dan tatkala saya mengisi materi, saya selalu bilang sama teman-teman saya gitu ya, coba datang ke kampus-kampus gitu atau datang ke SMK, nanti minta bantuan. Yang butuh bikin laporan keuangan, minta bantuan sama anak UKM. Saya sering ngasih gambaran dan ngasih contoh seperti itu gitu. Makanya kenapa saya ngedeketin kampus ya, kemarin saya ngomong gitu, yuk ngajuin ke Dareka kemarin tuh tahun ini gitu ya. Saya karena nggak ke Uber, deadline-nya telat dan saya baru baca Instagramnya karena ada teman saya ngasih tahu, akhirnya saya nggak jadi. Saya itu mau kolaborasi sama universitas yang ada di sini gitu. Siapa tahu nanti sama UPH kederekannya tahun depan, kita prepare dari sekarang, saya bisa barengan sama UPH gitu Pak. Iya, itu Bu Herna tuh yang Bisa. memang pilot project-nya nih semuanya pimpinannya nih Bu Herna ini. Aduh. Iya, nanti kita coba ya Bu Ade 2024 kita coba ke Daereka. Nanti saya cari dosennya. Nah, itu. Betul gitu. Kemarin itu kan sempat saya lihat proposalnya panjang apa yang disebutin. Saya sempat udah isi sebagian, tapi kejebaknya itu karena pada saat saya daftar, web saya itu pakainya .com dan mereka itu mintanya .co.id. Nah tahun lalu teman saya yang ngasih insan itu, mereka ke Daereka sama kampus IPB, dia pakai .com bisa gitu, tapi di tahun ini mereka pakainya maunya .co.id gitu. Oke. Oh, saya juga belum jadi, itu teman saya lagi ngebangun tapi belum selesai. Bu Ade, kalau boleh tahu Bu, investasi Ibu terbesar terkait dengan penggunaan Go Digital ini di area apa ya? Bentar Pak, digital gimana? Investasinya Ibu terbesar atau biaya yang terbesar yang Ibu keluarkan untuk Go Digital itu untuk apa ya? Aduh mohon maaf, agak pelan-pelan. Investasi Bu yang paling besar Ibu keluarin untuk Go Digital Bu. Yang terbesar di bagian mana Bu? Biaya yang Ibu keluarkan. Kan ngomongnya tentang investasi. Kalau yang buat digital, yang buat itu kan juga sebuah investasi, benar gak sih? Ya. Web itu kan juga investasi. Kita bayar domainnya, terus kita create webnya, itu investasi juga bukan? Oke, bisa. Jadi di area itu Bu ya, Ibu nggak sampai misalnya punya perlengkapan peralatan yang khusus Ibu beli supaya itu nanti bisa untuk dipakai untuk Go Digital atau aplikasi-aplikasi yang memang berbayar untuk mempermudah Go Digitalnya. Iya. Betul. Kayak
kayak kasir gitu ya. Kasir itu Ah, kan kalau kasir itu kan ada kasir yang berbayar, itu kan juga investasi dan itu juga ya, digital juga kalau menurut saya. Web oke. gitu kan. Nah, terus ada sebenarnya banyak yang nawarin saya, ada sebuah aplikasi yang memang dia mengarrange untuk marketplace. Cuma karena marketplace saya jualnya tidak terlalu banyak, saya belum butuh itu gitu. Kalau seandainya retail saya banyak, itu nggak jadi soal gitu. Nah, tapi sekarang itu saya lagi kolaborasi, kalau pernah dengar rarali.com, pernah dengar Pak? Baru tahu, baru dengar ini, Bu. Ada. Dia sama kayak marketplace, dia di sekitar juga. Nah, itu dia lagi nge-backup saya 2024 ya. 2024 itu agreement-nya udah mulai gitu. Jadi buat UKM-UKM kayak saya gitu ya, ini sebuah apa ya? Sebuah sebuah contoh gitu ya. Buat UKM-UKM kayak saya yang memang saya dibilang gaptek juga nggak gaptek gitu kan, tapi saya paham gitu. Tapi karena memang saya mau cepat besar, ya kolaborasi aja gitu. Dengan kolaborasi dengan perusahaan besar yang memang sudah siap, yang memang kredibilitasnya tuh udah oke gitu. Bahkan yang Rarali ini, Pak, karena memang dia tahu saya sering banget dapat fasilitas pameran luar negeri, mereka mau biayain saya. Oh, Kalau oke. kemarin lah, kalau ke Hong Kong, saya itu ke Hong Kong itu ngabisin 15 juta. Ya dia bayar 15 juta gitu. Wah, itu ya manfaatnya ya, punya koneksi, relasi, informasi ya. Jadi tahu bagaimana juga bisa disupport ya, Bu ya. Iya, betul. Uh, Aduh, benar-benar saya nggak nyaman nih Pak. Saya benar-benar nggak enak ini apa. Handphone saya ini tuh lagi nggak enak. Nggak ngerti kenapa. Biasanya sih oke-oke aja. Oke. Mungkin terakhir dari saya nih Bu Ade mau nanya, Ibu tergabung dalam ekosistem digital yang khusus UMKM nggak ya? Sebenarnya kalau ditanya bergabung itu, saya itu berada di komunitas yang namanya UKM Indonesia, dan UKM Indonesia itu, pernah dengar UKM Indonesia? Iya. Yang foundernya Mbak Dewi itu orang dosen UI. Nah, di situ itu ada yang namanya WhatsApp Business, yang dia itu memang bekerja sama dengan WhatsApp Business. WhatsApp Business juga sama salah satu digital juga kan, karena dia itu punyanya Meta, yang nge-link ke Instagram, yang nge-link ke Facebook gitu. Tapi kalau ditanya Bunda Ali ikut komunitas itu, enggak, saya cuma ikut UKM Indonesia doang. Oke. Tapi dari situ sendiri udah cukup banyak hal yang Ibu bisa ini ya dapatkan, baik informasi maupun juga untuk kaitan dengan literasi digitalnya ya. Iya, sebenarnya sih poinnya gini ya Pak, apa ya, apalagi usia saya di 46 tahun gitu ya. Tatkala kita tidak terus belajar, tatkala kita tidak membuka mata gitu ya, tatkala kita tidak melihat sekeliling kita apa yang terjadi, nggak akan kita nggak akan bisa berkembang kayak sekarang lah. Contohnya TikTok gitu ya. Kalau boleh lihat follower TikTok saya masih sedikit gitu, tapi saya lihat perkembangannya seperti apa gitu. Kalau kita tidak ikut perkembangan itu, ya produk kita ya akan hilang. Kenapa Tanah Abang nyuruh teriak-teriak TikTok disuruh tutup, marketplace disuruh tutup? Ya karena orang-orang Tanah Abang nggak mau belajar gitu. Coba kalau mereka orang-orang Tanah Abang belajar ke live di tokonya, jualan online gitu, ya dia akan tetap dapat omsetnya gitu. Kembali lagi, kita sebagai owner itu punya prinsip, strateginya kita mau apa gitu. Kalau saya sih strateginya tadi yang saya bilang, saya ikut pameran juga karena saya cari unit bisnis baru, tapi saya tetap juga jualan online karena memang orang itu cari produk saya semuanya dari online. Itu sih Pak. Ya, ya. Nah, ini menarik, selain jadi jualan online, pameran itu menjadi salah satu wadah untuk bisa memperbesar dan mengembangkan bisnisnya, Bu ya. Ini mungkin bisa jadi penelitian selanjutnya terkait dengan bagaimana UMKM juga mau rajin ikutin pameran-pameran, karena itu memang membuka ini ya, relasi baru, mungkin dapat customer baru juga ya Bu ya. Betul. Sebenarnya kembali lagi UKM harus aktif Pak, jangan menunggu tapi menjemput bola. Saya selalu bilang sama teman-teman UKM bahwa gini, kalian itu silaturahmi ke dinas. Saya kasih tahu ya, saya kasih tahu karena mungkin Bapak bukan di dunia UKM.
Jadi kan memang semua dinas itu, semua dari dinas kabupaten, provinsi, nasional, kementerian lah ya, itu kan memang lagi genjot UKM gitu. Nah, ada nih beberapa daerah tuh yang memang hanya KKN ya, hanya keluarganya saja yang dinaikin, atau ada UKM maju yang seperti saya baru dinaikin. UKM kecilnya itu nggak dinaikin. Nah, tapi ada juga memang dinas itu nggak tahu. Lu nggak silaturahmi ke gue, gimana gue tahu kalau ada produk lu gitu. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman, kalau saya memang lagi keliling Indonesia, untuk isi materi saya akan cerita, kalian silaturahmi ke dinas, tanya ada apa gitu. Terus sekarang kalian nggak usah mesti harus datang ke kementerian, kalian follow aja Instagramnya, karena semua kementerian punya Instagram, DM adminnya, respon kok gitu. Karena kita komen di postnya mereka gitu, di feednya mereka kalau mereka lagi ngepost, mereka jawab kok. Kenapa saya ngomong kayak gini? Memang saya selalu memperhatiin semua Instagram kementerian gitu. Program-program tuh di Instagram itu banyak banget Pak gitu. Tidak hanya program dari kementerian, program-program dari beberapa organisasi internasional itu di Instagram juga ada. Karena memang kebetulan gini, saya ngasih tahu sama teman-teman saya gini, Bunda kok Bunda bisa sih dapat informasi kompetisi? Iya, kan kalau kita ngeklik kan kalau di Instagram itu ada sponsor, benar nggak sih Pak? Terus ada tinggal ngeklik daftar sekarang, benar nggak? Benar nggak? Kalau di Instagram tuh kayak gitu. Jadi kalau kita ngeklik daftar sekarang gitu ya, nah itu jadi setiap kali algoritmanya Instagram ada yang sponsor tentang event-event itu akan berseliweran di Instagram kita gitu. Saya ngasih tau kayak gitu. Terus biasanya kan email kita itu suka stres tuh sama mereka. Nah nanti mereka nge-blast tuh, ngasih tahu broadcast kalau mereka ada event-event. Saya sering banget jadi event, saya pernah ikut beberapa tahun yang lalu event skala internasional gitu ya. Sampai sekarang tuh masih dikirimin email sama mereka gitu. Saya ngajarin gitu sama UKM-UKM yang lain gitu. Sedikit sharing ya Pak, Ibu. Wow. Ini rasanya memang perlu nih nanti kalau kita buat training lagi untuk UMKM yang lain. Salah satu narasumber untuk bisa kasih inspirasi, juga berbagi pengalaman nih kayaknya Bu Ade ya. Boleh. Iya, ini kita karena memang ada rencana, apalagi kita ada kerjasama juga dengan Kementerian Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak ya. Jadi kita memang lagi coba mau fokus juga untuk bagaimana bermitra dengan para UMKM. Rasanya memang pengalaman Bu Ade banyak. Bapak sebentar, coba aku mau ganti biar enak. Pak. Oke Pak, aman. Aman. Ya. Aman. Oke, nah mungkin dari Bu Ade sendiri apa yang diharapkan dengan UPH kerjasama ke depan ini? Sebenarnya gini ya, aku tuh pengen banget justru bukan UKM-nya Pak. Kalau UKM-nya itu udah punya mindset, punya bisnis, aku tuh kepengen banget isi materi di mahasiswanya Pak, untuk membuka mindset mereka gitu. Kalau ini ya, karena memang saya guru ya Pak, saya guru di pesantren gitu ya, dan pesantren saya pesantren kecil, tidak seperti UPH yang mohon maaf keluarga mereka adalah keluarga yang sangat papu gitu ya. Justru saya mau buka wawasan anak mahasiswa UPH untuk membuka mindsetnya bahwa mereka juga bisa bisnis dengan mereka kuliah apapun, jurusan apapun gitu ya. Mereka akan tahu bisnis apa yang mereka kira-kira bisa bangun. Justru saya itu pengennya kayak gitu, Pak. Oh, cocok, bisa banget kalau itu sih. Ya, karena ini kita juga lagi ada selesai penelitian kepada mahasiswa kita, dan ini satu juga ada penelitian ke mahasiswa di Indonesia. Sudah ada sekitar 300-an yang isi kuesionernya itu. Kita bertanya, minat berwirausaha itu apakah didorong karena adanya sebuah informasi itu pengetahuan. Nah, ini mungkin juga baik juga dengan berbagi seperti Ibu Ade ini sudah praktis, kita punya pengalaman, memang menolong mereka. Ternyata niat bisnis itu juga bisa ditularkan karena informasi yang dia dapatkan, pengetahuan yang dia dapatkan. Nah, Ibu Ade berbagi informasi mungkin menolong mereka untuk mau akhirnya terjun ke wirausaha. Gitu. Itu bagus banget. Ibu Herna, nanti kita bisa follow up lebih lanjut ya, karena memang mahasiswa penting nih.
Jadi di UPH itu sendiri Apa? kita ada mata kuliah leadership dan entrepreneurship. Mereka kita minta untuk buat konsep bisnis lah, apa namanya, ide bisnis ya. Mereka sebenarnya punya ide bisnis cukup oke lah ya. Cuman memang untuk menjadikan ide bisnis itu benar-benar menjadi sebuah bisnis itu ternyata masih sangat minim ya. Mungkin perlu dorongan, motivasi juga dan sharing pengalaman gitu. Saya pengennya kayak gitu gitu. Jadi buka mindset anak-anak muda gitu ya, supaya supaya bisa berkembang. Karena kebetulan juga anak saya juga di UI Pak, gitu. Kemarin ngobrol banyak sama dia yang, oh ya oke, sekarang tuh anak muda tuh pikirannya ke sini gitu. Cocok. Nanti kita realisasikan betulan ya Bu Herna ya. Kita nanti bisa jajakin untuk ambil waktu khusus, bisa berbagi juga ke teman-teman mahasiswa Siap, Ibu ya. Pak. Iya, pokoknya Bu Ade bantu ya. Karena Bu Tapi kalau Ade juga di pendidikan kan, jadi agak memahami pola pendidikan gitu. di mana antara anak online sama yang kita bikin event offline itu beda, enakan offline. Iya, Ibu datang ke Ngerti kampus ya. Iya kalau diundang. Iya, iya, nanti kita follow up deh, kita undang Bu Ade ya. Siap, siap. Ya oke deh kalau gitu. Jadi mungkin sementara ini dulu Bu. Terima kasih banyak informasi-informasi tambahan yang kita bisa dapatkan sebagai pertimbangan kita juga untuk nantinya bisa apa namanya membantu mitra-mitra UMKM yang lain kalau gitu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya, untuk informasinya, dan mohon izin nanti sebagian dari apa yang Ibu sampaikan ini juga akan kita tuangkan di dalam riset yang kita sedang lakukan. Begitu Bu Ade. Iya. Bu, nanti untuk yang kemarin kita bahas untuk coba kedai reka, nanti di Januari saya coba cari dosennya dulu ya Bu ya, yang fokus untuk pengembangan yang Ibu minta gitu ya Bu. Biasanya kan kalau kedai reka itu bukaannya eh, Maret April biasanya seperti itu. Nanti kita sama-sama cari info begitu sudah open. Oh, berarti mungkin ada dua itu ya, dua periode ya. Biasanya 2 periode. Heeh. Nanti kita coba dulu, Bu. Tahun kemarin sih kedai reka juga UPH lolos, Bu. Tapi kalau nggak salah FIK ya. Saya agak lupa. Nanti saya coba cek lagi. Nanti yang punya Ibu, coba nanti kita komunikasi, Bu. Lebih fokus ke pengembangan produknya atau lebih ke teknologinya atau apa. Karena kan dosennya pasti beda. Sebenarnya pengennya di mesin ya. Aku Mesin tuh ya? pengen di mesin yang bisa nambahin kapasitas produksi. Karena gini, jujur aja permintaannya banyak, tapi produksinya saya belum oke. Nah, ini kebetulan ada Pak Andri nih dari Teknik Industri, Pak. Kampus Ya, kita tuh ya. bisa buat mesin nggak ya, Pak? Jadi kalau kedai reka itu yang ini loh, Pak, kompetisi 1 banding Iya, 1. Jadi kalau Bu Ade siap misalnya 100 juta, kita nanti UPH mencari 100 juta gitu ya, Bu Ade ya. Cuma nanti fokusnya untuk pengembangan apa. Tapi yang dari mitranya itu bisa dibuat dalam bentuk in-kind. Jadi misalnya pabrik yang sudah ada dan lain sebagainya gitu. Oktober itu kan yang 650 juta itu kan ada dana penelitian buat dosennya, untuk ini, untuk Iya, itu iya, gitu. misal, iya, iya. Itu bisa Eh, masuk di dalamnya. Itu Ibu aja. Saya sih mesinnya sebenarnya mesin lagi apa, Bu? yang bisa bantuin, kira-kira ada nggak ya bisa bantuin ngedesain mesin gitu. kalau di kita UPH itu adanya teknologi industri sebetulnya. Jadi kita nggak punya jurusan teknik mesin. Tapi bicara tentang peningkatan kapasitas produksi itu menjadi concern kita. Memang untuk meningkatkan kapasitas produksi itu kan banyak hal. Bisa manusianya, bisa metodenya, bisa mesinnya, bisa juga terkait dengan faktor-faktor lain. Nah itu nanti kita bisa coba lihat dulu. Ya mungkin nanti saya coba tawarkan kalau ada mahasiswa mau jadikan juga sebagai penelitiannya bagaimana meningkatkan kapasitas produksi. Karena bisa saja itu tidak semata-mata hanya karena mesinnya juga gitu. Nah itu yang kita lihat. Kalau terkait mesin sendiri itu memang butuh waktu lebih jauh lagi itu karena kalau teknik industri paling bukan membuat mesinnya, tapi paling bisa mengkonsepkan mesin seperti apa yang tepat untuk produksinya Ibu gitu. Mungkin itu. Jadi kalau memang Ibu tertarik dari situ, nanti kita coba follow up lebih lanjut karena kebetulan kan ini awal Januari mahasiswa yang akan ngambil tugas akhir sudah mulai mencari
apa namanya topik penelitian ya. Jadi bisa saja kita tawarkan menjadi salah satu topik penelitian. Moga-moga ada mahasiswa mau ambil gitu ya. Oke, siap, Pak. Gitu. Oke, nanti artinya kita coba follow up lebih lanjut ya. Mungkin saya atau Bu Herna akan koordinasi lagi dengan Bu Ade terkait dengan penelitian untuk kapasitas produksinya ya. Oke, siap. Baik, baik. Oke, kalau begitu mungkin saat ini sampai di sini dulu Bu Ade. Terima kasih banyak. Sukses usahanya ya. Amin, amin, amin. Baik. Terima kasih juga Bu Herna. Baik, Pak. Kita end meeting kali ya, Ibu Ade ya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Saya live dulu ya. Yuk, Iya, terima silakan, kasih. Bu. Oke, Pak. Oke, ya. Sudah. Gimana, Tapi Pak? saya telepon-teleponan di WA aja ini nggak jelas banget nih. Saya lagi di Iya. kantor. Ya, Oke, oke. pakai WA Siap, lebih Pak. gampang ya. Iya, Yuk, iya. thank you, Bu. Baik, baik, Pak. Thank you, thank you. Iya.